Waduh, dikejar-kejar Permadi. Nah, ya, tadi saya baca di media, di Detik kalau nggak salah ya, katanya ada 30 juta anak sekolah dan juga 77 juta ibu-ibu hamil yang bakal dikasih makan gratis tiap hari kalau Prabowo jadi presiden. Ini apa lagi? Oh iya bener ya, ada 77 juta ibu-ibu hamil, bener nggak sih? Datanya ngawur jangan-jangan nih Hasim, sering ngawur dia nih, ya kan? Ini apa lagi coba? Coba kita rehat sejenak ya. Bayangkan program yang katanya brilian ini digagas oleh Prabowo dan disampaikan oleh kakaknya yaitu Hasim. Baca di Detik tadi ada tuh. Katanya mau ngasih makan total itu 107 juta orang tiap hari. Nah, 107 itu kira-kira 30 juta anak usia dini atau prasekolah katanya. Ya memang saya lihat ada data segitu. Kemudian 77 juta ibu-ibu hamil. Itu duitnya dari mana? Anggaplah 100 juta manusia ya. Anggap 100 juta yaitu 30 juta anak-anak usia dini ditambah dengan sekitar 70 juta katanya ibu-ibu hamil. Ya. Apalagi kalau usia dini dan ibu hamil kan nggak mungkin makan nasi perak. Minimal bergizi. Dan makanan bergizi itu ada harganya. Taruhlah makan sekali itu kira-kira berapa ya? 10.000 rupiah mungkin ya. 3 kali makan tuh 30.000 rupiah. Tinggal ngali itu. 100 juta orang dikali dengan 30.000 rupiah misalnya. Itu jumlahnya berapa? 3.000 triliun kalau nggak salah. Itu jumlah APBN. Dan cuma buat makan gratis doang. Saya nggak tahu ya, ini serius kan? Serius nggak sih? Mau ngasih makan gratis 100 juta orang. Ente tahu kan? Pipis saja bayar. Gimana mungkin? Makannya gratis, tapi pipisnya bayar. Kalau cuma janji memang mudah. Kalau cuma ngomong emang gampang. Ya, sepertinya mereka memang cuma ahli soal janji. Cuma jago berjanji jangan-jangan. Soal bagaimana pelaksanaannya, saya yakin mereka nggak paham apa yang mereka omongin. Keinginan berkuasa memang bisa membuat orang melakukan apa saja demi syahwat berkuasa. Berkuasa, berkuasa. Yang penting lempar janji dulu. Yang penting bikin rakyat ngiler dulu. Sange dulu. Soal nanti, ya gimana nanti? Saya melihat sendiri bagaimana Capres Ganjar Pranowo ini rajin banget ketemu kelompok-kelompok masyarakat ya. Ini kalau mau bandingin ya. Ganjar menjaring semua masalah masyarakat lalu mulai mencari solusi-solusinya. Menurut saya yang kayak gini nih harusnya. Ganjar bicara dengan seniman, mendengar keluh kesah mereka, lalu mempersiapkan solusinya. Ganjar bertemu supir truk, mendengar keluh kesah mereka soal pungli, soal pungutan liar, lalu menemukan solusinya. Ganjar ketemu dengan anak-anak muda, mendengar curhatan mereka, lalu menemukan solusinya. Ganjar bertemu dengan pelaku UMKM, mendengar dan melihat apa kesulitan mereka, lalu meramu solusi-solusinya. Ya kayak gini yang namanya kerja buat rakyat. Bukan cuman bikin ngiler, padahal nggak masuk akal. Makan gratis, pipis bayar. Kalau memang mau ngasih masyarakat, ya coba tiru Pak Jokowi. Katanya kan pengen meneruskan. Pak Jokowi itu biasa ngasih kail, bukan ikan. Ngasih dana desa biar perekonomian desa jalan, buat membangun di desa. Lalu perekonomian jalan. Orang desa ini kerja karena ada dana desa tadi. Keluarganya makan dari hasil itu. Jauh lebih terhormat. Nggak ngajarin rakyat antri nunggu pembagian makan nasi. Woi, ini negara maju, bos. Kok Prabowo malah mau mundurin ke zaman kita masih antri makanan? Ya beginilah kalau ada capres, minim pengalaman mengurus wilayah. Orang seperti ini nggak paham soal misalnya politik anggaran. Nggak paham soal duit itu nggak tinggal nyetak. Bahwa ada yang namanya anggaran pendapatan dan belanja negara itu bukan buat dibagi-bagi gratis tanpa perhitungan.
Lagian kalau program ini dijalankan, 100 juta orang makan gratis tiap hari, sehari 3 kali, dan dibiayai oleh negara. Apa kabar nasib warung makan di pinggir jalan? Gue ya mikir panjang kali lebar kalau mau ngibulin rakyat itu. Rakyat udah pinter, Pak. Udah tahu mana janji pemilu yang realistis, sama yang cuma sekedar ngejeplak. Bagaimana janji mau ngasih makan gratis? Dikasih tugas bikin lumbung pangan alias food estate, gagal. Jadi semacam blunder ya. Kemarin Caimin juga bilang soal BPJS gratis. Sekarang Prabowo soal makan gratis. Ini kita bisa diketahui negara-negara lain, Pak. Apa nggak bagus ngasih makan gratis ke rakyat? Ya bagus, tentu bagus lah. Ngasih makan sedekah bagus kalau pakai duit lu sendiri. Tapi ada yang lebih baik, Pak. Kalau pakai duit negara, itu membuat rakyat senyum karena keluarganya bisa makan dengan jauh lebih terhormat. Karena dari hasil, karena kemudahan bekerja misalnya, hasil dari kemudahan bertani, hasil dari mudahnya UMKM berkembang. Nah, itu baru namanya program presiden. Ya kan? Kalau capres prestasinya cuma belanja dan ngabisin uang, ya begini jadinya. Kalau kerjaan cuma ngabisin duit APBN buat belanja yang nggak jelas, ya begini ketika nyapres. Kerjanya ngabisin duit mulu. Kerjanya kapan? Gak usah baper. Saya maju, Bray. Aman kan?